Kenapa Amerika? Karena kita di TNI ini sangat appreciate ilmu yang memang dia modern dan up to date, Mas. Beranilah bermimpi untuk teman-teman dimanapun itu berada. Setidaknya jika mimpi itu tidak tercapai, satu step di bawahnya insya Allah akan tercapai. Selamat datang di Education USA Talks bersama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah salah seorang Education USA Advisor yang based di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan Education USA Talks nantinya kita akan mengundang berbagai macam alumni dari lintas jurusan dan juga nanti kita akan mengundang student-student yang sedang belajar di Amerika Serikat. Dan kita harapkan dari Education USA Talks ini kita akan mendapat banyak sekali cerita-cerita yang sangat inspirasi dan juga cerita-cerita yang motivasi dan pastinya ini akan memberikan referensi buat teman-teman semuanya. Like today we have very special guests. Langsung saja kita sapa Mas Novian Yuda. Halo semuanya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke, nah mungkin akan langkah lebih bagusnya kalau Mas Novian ini introduction. Sure. Oke, langsung saja Mas. Halo semuanya, kenalkan nama saya Novian Yuda Pratama. Saya seorang kapten di Angkatan Darat. Saya abiturien Akmil 2014. Kemudian saya sempat juga disekolahkan ke Akmil Jepang, namanya National Defense Academy, dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Itu aja. Sekarang saya dinas di Jakarta. Itu aja. Terima kasih. Nah, ini menarik loh Mas Novian. Seorang Army atau tentara Indonesia ya. And at the same time, US alumni. Okay. This is very unique combinations. Okay. What do you want to say about that? Actually, this is a little bit accidental because Accidental. yeah, Okay. semula saya niatnya udah dapat LOE dari Monash ya Mas sebenarnya. Okay. Monash University udah dapat, cuman karena ada COVID sempet ketutup kan. Akhirnya saya coba cari alternatif nih dan saya lihat Amerika ini kan jadi tujuan belajarnya orang sedunia ya. Jadi daya tarik yang sangat besar buat seluruh pelajar dari seluruh dunia. Akhirnya saya coba, saya membandingkan diri. Akhirnya keterima di Boston University. Oke, segampang itu? Sebenarnya kalau cerita perjuangan enggak sih Mas ya. Banyak banget cerita, bahkan keringat, darah, air mata, semuanya campur deh semuanya untuk bisa. Proses dari awal sampai akhir bisa sampai keterima di US itu seperti apa tuh Mas? Ini US ini agak sedikit unik ya Mas Iqbal ya. Karena dia ini ya persyaratan pertama aja butuh suatu rekomendasi dari 3 profesor kan untuk saya daftar S2 di Boston University ini. Which is yang universitas S1 saya dari Jepang. Saya harus kontak profesor saya lagi, saya coba ingat-ingat lagi kontaknya, saya cari emailnya. Setelah saya dapet, gak berhenti sampai di situ Mas. Saya harus mempersiapkan bahasa Inggrisnya juga, GRE, GMAT-nya juga. Makanya which is mungkin agak challenging dibandingkan negara lain ya Amerika ini Mas sebenarnya. Tapi memang worth it sih. Setelah dapet, setelah lulus, semuanya terbayar lunas sampai worth every penny lah pokoknya. Oke. Kalau bisa dihitung itu berapa tahun proses dari awal sampai akhir sampai Mas Novian itu benar-benar keterima di US gitu? In my case, it's a little bit long, Mas Iqbal. Jadi saya mulai prosesnya itu tahun 2018. Wow. Jadi dulu dari Angkatan Darat itu sempat dikumpulkan tuh ranking 30 besar dari Akmil, abiturien Akmil, rating 2000 sampai 2016. Kemudian kita disosialisasi tentang adanya pendidikan luar negeri, ini itu. Nah dari 200 orang itu yang tertarik dan minat diberikan pendidikan bahasa, kemudian diteskan IELTS, sampai berjalan akhirnya saya 2022 Mas baru bisa lulus tuh. 2022 setelah 2018 sampai 2022 itu prosesnya ya Mas? Prosesnya, Mas Iqbal. Tapi akhirnya mendapatkan Amerika ya? Ya mungkin tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga sebelumnya kan mengenai birokrasi di TNI ini yang memang agak sedikit panjang ya. Sehingga untuk kuliah di luar negeri juga selain tadi ada yang 200 orang itu,
kita harus dapat surat rekomendasi, ya kurang lebih sama dengan ASN yang lain lah. Cuman bedanya kalau di TNI kita agak sedikit lebih extra effort karena dinamika tugas kita agak lumayan tinggi gitu Mas. Oke. Yang kita tahu ini kan tidak banyak orang yang sekolah nih Mas, orang TNI ya, apalagi nih ke Amerika Serikat. Dan Mas Novian ini bisa dihitung dengan jari nih, yang bisa kuliah ke Amerika Serikat. Oke. Rasa bangga kantor gimana sih sebenarnya Mas ketika Mas bisa keterima sekolah ke US? Karena kan yang kita tahu US itu memang top destination buat untuk orang belajar ya. Benar. Dari kantor sendiri gimana sih sebenarnya itu responnya sendiri ketika Mas keterima di Amerika Serikat? Yang pertama otomatis bangga banget ya Mas Iqbal ya, karena rare banget yang tadi Mas Iqbal bilang. Terus alhamdulillahnya komandan saya itu orangnya very sportive Mas. That's the thing. Jadi kita tuh ada sistem yang namanya keluarga asuh kalau di Akmil itu, di Akademi Militer itu. Dan itu mulai dari jenderal yang sudah pensiun sampai yang baru lulus Akmil, terhubung semuanya Mas. Kita jadi satu. Kebetulan komandan satuan saya, komandan batalion saya, itu keluarga asuh saya Mas. Jadi which is I really get very grateful because my commander is really one of my family in Akademi Militer. Got it. Oke. Also, jadi support dari mereka juga cukup bagus ya? Cukup bagus dan sangat apresiasinya sangat besar, terutama untuk perwira-perwira yang berpikiran terbuka mau ambil pendidikan lebih tinggi. Oke. Nah kalau kita lihat yang kayak saya bilang tadi memang nggak terlalu banyak tentara-tentara yang ingin belajar ya, khususnya ke Amerika Serikat. The biggest challenge-nya itu apa sih sebenarnya Mas? Kenapa? Karena apakah bahasanya? Apakah karena mungkin tugasnya terlalu berat, nggak bisa ditinggalin, atau sebenarnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bagi itu challenge-nya ada yang pertama, ada masalah bahasa terutama itu ya Mas ya, masalah bahasa. Saya aja persiapan bahasa mungkin sekitar 2-3 tahun lah baru dapat nilai IELTS yang diharapkan. Kemudian yang kedua, ada jenjang yang akan terlewat ketika kita di suatu kepangkatan tidak sekolah atau tidak menempati jabatan tertentu Mas. Mungkin itu yang jadi hambatan yang kedua. Wait, berarti Mas kehilangan jenjang itu dong? In my case, enggak Mas. Karena kita di jenjang PAMA. PAMA itu ibaratnya mid-level officer ya. Mulai dari Letnan 2 sampai Kapten. Itu ada masa yang panjang karena ada peraturan baru nambah 2 tahun. Jadi setiap orang yang berpangkat Letda sampai Kapten itu akan ketambahan periode naik pangkatnya nambah 2 tahun. Periode nambah inilah yang saya manfaatkan Mas. Kayaknya ini akan lebih bermanfaat nih kalau tidak hanya pengalaman di batalion, pengalaman tempur saja yang saya dapat, tapi pengalaman ilmu juga saya dapat. Gitu Mas. Insight-nya, idenya awalnya. Oke. Memutuskan Amerika Serikat. Kenapa? Kenapa Amerika Serikat? Kenapa nggak Monash? Monash mungkin karena tadi tantangan itu ya. Kenapa? Benar. Kalau bisa boleh tahu itu jurusannya apa Mas di Boston University itu saya ngambil Supply and Chain Management. Supply and Chain Management. Dan kenapa US saat itu? Dan kenapa US? Gini Mas. Jadi kita ini di Army ya terutama kita ini sangat berpedoman kepada semua yang berbau Amerika. Dalam hal karena mungkin Amerika yang pertama, Amerika pernah menang perang, terus pengalamannya juga sudah teruji dan pengalamannya nggak cuma 1-2 Mas, mungkin di Afghanistan dulu, di Vietnam, kemudian di Jepang. Akhirnya banyak negara di dunia ini yang berlomba-lomba istilahnya belajar dan mencoba aplikasi di tempatnya sendiri, termasuk di Indonesia Mas. Jadi itu yang pertama. Dan kenapa Amerika? Karena kita di TNI ini sangat appreciate ilmu yang memang dia modern dan up to date Mas. Karena Amerika ini salah satu negara yang menarik karena dia ini ilmu militernya itu selalu update. Contohnya ketika dia di Vietnam sempat ada gejolak, mungkin ilmunya atau mungkin taktik yang dia terapkan kurang pas, akhirnya dia ganti. Kemudian ada lagi yang di Afghanistan, kalau kurang pas dia ganti. Jadi ilmunya semua sistem di militernya itu based on experience and based on science gitu. Jadi itu yang mau kita ambil dan kita aplikasikan di angkatan kita gitu. Dan satu lagi Mas, tambahannya kenapa saya ngambil supply chain management,
Karena di Angkatan Darat itu saya ngambil jurusan disesuaikan sama kebutuhan organisasi. That's the thing, relevan ya. Relevan. Jadi yang pertama itu kita dikasih option nih. Kamu nanti berharap ke depan ditempatkan di bidang apa nih. Terus kamu mau spesialisasi di bidang apa? Ada bidang intel, bidang operasional, bidang human resource, bidang logistik, atau bidang perencanaan. Itulah yang jadi pilihan. Cari list daftar universitas dan jurusan yang memadai apa, itu yang kita daftar, Mas. Oke, nah mungkin kalau bisa balik sedikit ketika kuliah di Amerika Serikat ya, Mas Novian ini kan seorang army ya. Di dalam kelas itu, ketika teman-teman tahu seorang army itu, mereka ada kayak perlakuan khusus atau gimana nggak sih? Jadi kayak teman biasa aja tuh, penasaran aja kita nih. Sebenarnya Amerika ini negara yang unik ya dan majemuk banget kan ya, terutama di Boston ini kan. Kalau di kita ibaratnya mungkin kayak kota Jogja ya, kota pelajar, banyak banget mahasiswa di mana-mana. Dan ketika kita belajar bersama-sama di kelas, mereka tuh sangat welcome gitu karena memperkaya experience dia, memperkaya insight dia, sehingga diskusi di kelas itu jadi lebih hidup gitu, Mas. Tapi untuk perlakuan khusus, saya kira Amerika ini salah satu negara yang bisa memperlakukan seseorang tuh dengan baik ya, terutama di kota yang saya tinggal ya, di Boston ini ya. Dia sangat majemuk, dia dinamis, dan dia tidak ada membeda-bedakan kamu ras dari mana, kamu army apa bukan. Kita hidup banget lah aura lingkungan mahasiswanya itu sangat aktif lah diskusinya. Oke. Gitu, Mas. Pulang ke Indonesia, baru pulang berapa lama nih? Berarti pulang? Saya pulang itu bulan Juli ya, berarti sekarang udah Juli, setengah Agustus, tahun. September, ya kurang lebih lah, Mas ya. Setengah tahun ya. Oke. Tahunan. Pulang ke Indonesia, ya mungkin jangka waktunya belum begitu panjang. Pulang ke Indonesia, apa yang telah berubah dari seorang Novian sebenarnya? Untuk dalam urusan kerjaan juga ya, maksudnya urusan kerjaan dan urusan hidup yang lain. Kira-kira di dunia kerja apa sih yang mungkin ada punya ide baru kah, atau mungkin punya inovasi baru atau mindset baru yang Mas Novian itu kembangkan di tempat kerja atau di tempat lainnya? Kalau itu pasti banyak ya, Mas. Pasti. Ya. Dan menarik banget karena setelah kita melihat Indonesia dari luar, kita baru bisa menilai nih. Oh, Indonesia tuh bagusnya seperti ini, harusnya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Saya juga ngelihat, Mas, kayak lebih kritis gitu melihat sesuatu yang ada di kita gitu. Contohnya kayak sistem di KRL kan. Gimana sistemnya biar bagus gitu. Terus kayak contohnya di lalu lintas gimana. Kan kalau di sana itu ya terlepas kita membandingkan, tapi memang mereka memang yang pertama jalannya kan lebar-lebar ya, Mas ya. Jalannya lebar-lebar, terus memang orang itu harus benar-benar dapat SIM yang which is effortnya tuh benar-benar kita benar-benar ujian berkali-kali, kalau gagal tes terus baru bisa nyetir gitu di jalan, sehingga tingkat keamanan dan tingkat lalu lintas tertibnya itu bisa dibilang lebih terlihat lah di jalanan gitu. Dan dalam urusan kerjaan juga saya jadi lebih suka nulis nih, Mas, sekarang nih. Oke. Terus suka nulis karena saya buat buku dong atau gimana nih? Karena saya berpikir dulu sih sebenarnya saya udah nulis juga, cuman begitu pulang dari Amerika saya jadi tertarik. Oh, ini kayaknya ilmu yang saya dapat ini kalau misalkan hanya mengendap di otak saya ini lama-lama hilang nih. Jadi saya pingin sesuatu ini biar bisa bermanfaat untuk orang, siapa tahu ada yang bisa mengaplikasikannya, dan apalagi bisa join, kita bisa bikin tulisan bareng yang kira-kira bikin Indonesia maju gitu, Mas. Kayaknya sepertinya kalau kita ngelihat dari cerita-cerita Mas Novian, banyak yang Mas Novian dapatkan di Amerika Serikat. Betul. Sehingga ketika kita pulang itu banyak sekali inovasi-inovasi. Memang yang diajarkan di sana seperti apa sih sebenarnya di kelas? Apa profesornya seperti apa sih membuat si mahasiswanya itu berpikir kritis kah atau analitik kah dan sebagainya, itu gimana? Sebenarnya selain profesor ada juga, Mas, faktor pendukung yang lain, yaitu keluarga. Saya bawa keluarga ke sana, bawa anak, bawa istri. Saya jadi setiap ada insight baru, info baru saya diskusikan. Saya cerita-cerita gimana gini Indonesia, gimana di Amerika. Jadi ada bahan yang kita diskusikan setiap hari. Dan di profesor di kelas juga mereka yang pertama mereka sangat disiplin. Terus mereka juga sangat challenging setiap ngasih tugas dan aplikatif. Jadi setiap ilmu atau setiap informasi baru yang kira-kira berkaitan sama jurusan kita, itu pasti dibahas, dibuat case study. Itu pasti
jadikan bahan diskusi aktif di kelas sehingga info-info yang terbaru itu kita pelajarinya up to date gitu. Apa yang kita pelajari itu aplikatif dan sesuai sama apa yang perkembangan zaman yang terjadi saat ini gitu Mas. Itu yang bikin menarik sih. Sama mungkin suasana kompetitifnya sesama mahasiswanya juga kerasa banget Mas, karena sebagai mahasiswa internasional yang bukan bahasa penutur Inggris, which is lokal orang Amerikanya pun mereka sudah sangat kritis dan challenging, sangat kompetitif banget gitu. Jadi kita merasa termotivasi ngelihat mereka mau nggak mau. Jadi kita untuk menyesuaikan diri saja butuh rasa kompetitif yang sangat tinggi gitu. Jadi mungkin itu sih Mas. Oke. Banyak yang didapatkan ya dari US ya. Oke. Pulang ke Indonesia dan kembali kerja sebagai tentara ya. I don't know, I'm thinking like in terms of karirnya Mas Novian. Apakah pengaruh nggak sih sekolah ke US? Oh, karirnya bakalan naik ini. Apakah do you see that? I can't see for now, but I can feel it. Okay. You cannot see for now, but you can feel it. Yeah, which is nice. It's something that unexpressionable. So ya kita lihat aja ke depannya ya Mas ya. Semoga ya semakin kita bermanfaat untuk orang lain akan semakin menyesuaikan gitu posisi. Saya percaya itu sih Mas. Semakin kita bermanfaat buat orang akan semakin itu jabatan, posisi dan yang lain itu akan menyesuaikan gitu. Jadi bagaimana? Saya fokusnya sih bukan bagaimana ngejar karir, bukan fokus ngejar jabatan. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain itu sih Mas. Oke. Pulang ke Indonesia, balik lagi ke tempat kantor. Apakah ada misi lain nih agar teman-teman setama tentara misalnya bisa sekolah ke Amerika Serikat? Misalnya ada kayak buat mentoring program kah, kayak ngebantuin teman-teman. Apakah melakukan itu juga di kantor selama ini? Kita kalau di TNI itu Mas, kita udah ibaratnya yang saya bilang salah satu keluarga asuh tadi, kita otomatis. Jadi setiap ada orang yang mau berangkat S2 ke Amerika, itu sama Mabes Angkatan sama Mabes TNI pasti diarahkan untuk bertanya lebih lanjut hal-hal teknis ke orang yang sebelumnya sudah pernah gitu. Jadi kita get connected gitu. Jadi selain saya yang tadi Mas bilang mentoring, saya juga bagi-bagi tips trik gimana caranya supaya bisa survive, supaya bisa contohnya kayak saya bawa keluarga mungkin kan kalau memang pengen bawa keluarga, atau mungkin tips dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, sebagai pelajar di sana. Itu tetap kita sih dan harapannya nggak cuma berhenti sampai saya Mas, harapannya ke depan itu akan semakin banyak TNI yang mengambil pendidikan lebih tinggi di Amerika. Which is dalam masa damai sebenarnya ilmu-ilmu akademik lah yang akan lebih bermanfaat Mas untuk TNI sebenarnya dalam membantu menjaga kedaulatan NKRI. Kita nggak akan bisa ngomong dong sama ahli-ahli akademisi, teknisi atau yang lain kalau misalkan level kita pembahasannya agak jauh gitu kan. Minimal kita bisa approach-nya itu dengan lebih komunikatif dan apa yang diomongkan lebih talkative, lebih nyambung lah istilahnya gitu Mas. Next dari seorang Novian ini apa nih? Apakah kembali lagi stay in that positions atau pengen berpikir untuk sekolah lagi atau gimana? Saya sempat termotivasi juga sih Mas ya sama senior-senior. Banyak nih senior-senior abang-abang saya di Akmil maupun dari angkatan yang lain. Itu banyak yang ngambil S3. Ada juga ya TNI yang ngambil S3 ya? Ada Mas, ada. Jadi kita ini memang memang birokrasinya agak panjang. Jadi mungkin untuk terekspos sama media itu agak-agak susah. Cuman personil kita yang sudah S3 bahkan yang sudah PhD itu ada Mas. Cuman ya memang jumlahnya masih terbatas. Harapannya ya ke depannya itu akan lebih banyak. Karena kita kan sekarang ada Unhan nih Mas. Ada Universitas Pertahanan ya. Benar. Universitas Pertahanan kan prodinya juga udah banyak dan dosen-dosennya juga udah pada qualified semua dan rata-rata udah S3 Mas di sana itu sebagai pengajarnya. Harapan saya sih mungkin untuk mempertajam ilmu saya, pengalaman saya juga tertarik sih ke depan kalau ada kesempatan S3 atau mungkin
kesempatan-kesempatan pendidikan untuk officer yang lebih tinggi di Amerika Serikat, saya juga tertarik sih ke depan situ, Mas. Oke. Last words Mas Novian, kira-kira pesan buat teman-teman TNI ada nggak kira-kira? Kata-kata motivasi mungkin ya? Ada. Apa nih? Oke, jadi saya bukan dari keluarga yang berada, tapi alhamdulillah saya bisa masuk Akmil. Dan kalau ada pepatah bilang, join Navy, see the world. Tapi kalau menurut saya, join Army and see the world. Karena setelah saya masuk Akmil, saya bisa sekolah ke Jepang, saya bisa sekolah ke Australia, saya bisa sekolah ke Amerika, dan tidak menutup kemungkinan banyak negara yang lain. Jadi, beranilah bermimpi untuk teman-teman dimanapun itu berada. Setidaknya jika mimpi itu tidak tercapai, satu step di bawahnya insya Allah akan tercapai. Jadi tetap kerja keras, tetap semangat, apapun itu cita-citamu, tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih. Wow, luar biasa. Makasih Mas Makasih Novian. banyak, sama-sama Mas Iqbal. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa percakapan kita dengan Novian Yuda Pratama. Beliau adalah seorang TNI yang sempat kuliah di Amerika Serikat. Banyak sekali informasi-informasi yang dijelaskan tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit inspirasi pastinya buat teman-teman, dan juga motivasi, dan banyak sekali referensi-referensi tadi. Apalagi ini buat teman-teman, khususnya teman-teman tentara yang ingin belajar ke Amerika Serikat. Alright. Kita akan jelaskan buat teman-teman yang ingin berkonsultasi atau ingin ngobrol lagi dengan kita, bisa langsung ke social media kita di Education USA Indonesia. Nanti akan langsung ke link tree-nya kita. Di sana itu lengkap dengan sign up newsletter, atau ke YouTube subscribe kita, atau nanti dengan ingin follow Instagram atau Facebook kita. Oke, akhir kata saya Muhammad Iqbal, saya Education USA Advisor dan guest speaker kita Novian Yuda. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Bye-bye.